Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberadaan saya di sini, saya akan mempresentasikan tugas PPKN tentang konstitusi dan konstitusi di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Inesi Isjasmania. Saya dari Fakultas FKIP Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas 1B. Sekarang kita akan masuk pembahasan materi. Yang pertama, tentang pengertian konstitusi. Yang kedua, jenis konstitusi. Yang ketiga, fungsi konstitusi. Yang keempat, karakteristik sebelum dan sesudah reformasi. Yang kelima, mengapa mahasiswa perlu mempelajari konstitusi. Sekarang kita akan masuk pengertian konstitusi. Asal istilah konstitusi dalam bahasa Prancis itu constituer, yang berarti membentuk. Yang dimaksud membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Hal ini disebabkan konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Istilah tersebut muncul karena Prancis yang pertama kali membahas teori konstitusi sebagai cabang ilmu pengetahuan yang dilatar belakangi gejala-gejala sosial. Sedangkan secara istilah disebut constitutio, yang artinya hukum dasar, sehingga dapat diartikan sebagai suatu pernyataan mengenai susunan dan bentuk negara. Menurut ahli, pengertian konstitusi menurut ahli KCWR, konstitusi merupakan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintahkan dalam pemerintahan suatu negara. Menurut Jamli As-Siddiqi, pengertian konstitusi yakni hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi juga dapat berupa hukum dasar tertentu yang biasa disebut undang-undang dasar, serta dapat pula tidak tertulis. Menurut ECWD, konstitusi yaitu suatu naskah yang memaparkan rangka serta tugas pokok dari badan pendidikan suatu negara. Pengertian konstitusi secara umum adalah asas-asas serta hukum suatu bangsa, negara, atau kelompok sosial, di mana yang menentukan kekuasaan, tugas pemerintah, dan menjamin hak-hak tertentu bagi warganya. Jenis konstitusi yang pertama yaitu konstitusi tertulis, merupakan sekumpulan aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur peri kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hidup negara. Berikut ini adalah contoh konstitusi tertulis yang pernah digunakan negara Indonesia, yaitu A. UUD 1945, B. UUD RIS, C. UUD sementara, D. UUD 1945 hasil amandemen. Yang kedua, konstitusi yang tidak tertulis dapat disebut juga sebagai konvensi. Konvensi sendiri memiliki pengertian sebagai kebiasaan sistem tata negara yang sering ada dalam sebuah negara. Berikut ini adalah beberapa contoh konstitusi tidak tertulis yang pernah digunakan negara Indonesia, yaitu A. Keputusan di MPR diambil dan diputuskan berdasarkan musyawarah secara mufakat. B. Pidato Presiden pada sidang paripurna DPR setiap tanggal 16 Agustus 1945 dan pidato Presiden sebelum MPR melakukan sidang. C. Adat istiadat. Yang ketiga, fungsi
Konstitusi. Fungsi konstitusi menurut Jimli As-Siddiqi terdapat 10 fungsi konstitusi bagi sebuah negara. Adapun fungsi konstitusi yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi penentu serta pembatas kekuasaan organ negara. Yang kedua, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang ketiga, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan masyarakat negara tersebut. 4. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang kelima, fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli atau rakyat kepada organ negara. 6. Fungsi simbolik sebagai pemersatu. 7. Fungsi simbolik sebagai rujukan identitas serta keagungan kebangsaan. Kedelapan, fungsi simbolik sebagai pusat upacara. Kedelapan. Yang kesembilan, fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat, baik dalam arti sempit hanya di bidang politik ataupun dalam arti luas yang mencakup bidang sosial serta ekonomi. Yang terakhir, fungsi sebagai sarana perekayasaan serta pembaharuan masyarakat baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Yang keempat, karakteristik konstitusi di Indonesia sebelum dan sesudah reformasi. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku, yaitu penetapan Undang-Undang Dasar 1945 periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Republik yang baru ini belum mempunyai undang-undang dasar. Sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 rancangan undang-undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia serta mengalami beberapa proses. Yang kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya, Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut, maka terjadilah agresi Belanda 1 pada tahun 1941 dan agresi 2 pada tahun 1948, dan ini mengakibatkan diadakannya KMP yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat, sehingga UUD yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja. Lanjutan dari karakteristik konstitusi sebelum dan setelah reformasi. Yang ketiga, penetapan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara, karena sesungguhnya
Bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan, maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang. Akhirnya dicapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi negara kesatuan yang akan didirikan jelas perlu adanya suatu undang-undang dasar yang baru, dan untuk itu dibentuklah suatu panitia bersama yang menyusun suatu rancangan undang-undang dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950, dan berlakulah Undang-Undang Dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950. Terakhir, penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 periode 5 Juli 1959 sampai sekarang. Dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan Majelis Permusyawaratan Perwakilan Rakyat sementara Orde Lama pada masa 1959 sampai 1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Terakhir, mengapa mahasiswa perlu mempelajari konstitusi? Karena dalam memahami konstitusi secara benar dapat menghadirkan generasi muda dari perilaku koruptif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab pemahaman yang kurang terhadap konstitusi menjadi penyebab maraknya praktik korupsi dewasa.